now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat Gani pernah berkata, masa depan itu bergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Berhubung kita bisa bersama dalam proses pembelajaran, semoga kita bisa selangkah lagi kita maju di masa depan yang akan mendatang. Baiklah, di sini saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dini Pangestu, NIM 2101020030, kelas 4A1 Akuntansi, MK Komunikasi Bisnis, dosen pengampu, Dr. Ronald Aprianto, SEMSI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal-soal UAS. Bagaimana pendekatan yang digunakan dalam penulisan pesan persuasif? Jawab. Dalam penulisan pesan persuasif, terdapat beberapa pendekatan atau strategi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens agar menerima atau merespon pesan dengan positif. Berikut ini adalah beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam penulisan pesan persuasif. A. Logis atau logika. Pendekatan ini menggunakan argumen yang kuat dan berbasis logika untuk meyakinkan audiens. Penulis menggunakan data, fakta, analogi, dan berbagai bentuk bukti yang dapat mendukung klaim yang mereka sampaikan. Yang B. Pathos atau emosi. Pendekatan ini menggunakan emosi untuk menciptakan hubungan yang empati atau bersimpati dengan audiens. Penulisan menggunakan kata-kata yang kuat, cerita yang mengharumkan, atau gambaran-gambaran yang menarik untuk membuat pembaca merasa terhubung secara. C. Etika atau ethos. Pendekatan ini melibatkan penggunaan keahlian, kepercayaan, dan kredibilitas penulis untuk mempengaruhi audiens. Penulis menggambarkan diri mereka sebagai otoritas dalam topik yang dibahas atau menggunakan testimonial dari ahli atau tokoh terkemuka untuk mendukung klien mereka. Yang D. Pathos atau otoritas. Pendekatan ini melibatkan penggunaan pengaruh atau kekuatan dari pihak berwenang atau tokoh terkemuka untuk meyakinkan audiens. Selain menggunakan testimonial dari tokoh terkemuka, penulis juga dapat mengacu pada hasil penelitian, pendapatan para ahli, atau klien yang didukung oleh organisasi terkait untuk memperkuat pesan yang disampaikan. E. Ethos atau pastiche. Pendekatan ini memanfaatkan kesan atau status yang disandang oleh penulis atau produk yang dipromosikan untuk mempengaruhi audiens. Penulis mencoba untuk menciptakan kesan bahwa mereka adalah bagian dari suatu kelompok atau komunitas yang bergengsi atau memiliki reputasi yang baik untuk mendapatkan dukungan atau persetujuan audiens. Pilihan pendekatan yang digunakan dalam penulisan pesan persuasif tergantung pada konteks dan target audiens yang ingin dicapai. Kombinasi dari beberapa pendekatan di atas juga dapat digunakan untuk menciptakan pesan yang lebih efektif dalam mempengaruhi audiens. Soal yang kedua, bagaimana etika kombis yang berlaku dalam perusahaan? Etika kombis dalam perusahaan merujuk pada standar perilaku dan tindakan yang diterapkan dalam hal komunikasi bisnis antara perusahaan dengan pelanggan, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum. Berikut beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam etika kombis yang berlaku dalam perusahaan. 1. Transparansi. Perusahaan harus berkomitmen untuk menjadi transparan dalam semua aspek bisnis mereka. Informasi yang relevan harus disampaikan dengan jujur dan terbuka kepada para pemangku kepentingan. Kedua, integritas.
Setiap anggota perusahaan harus bertindak dengan integritas tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Perusahaan harus menghormati hak asasi manusia dalam semua aspek bisnis mereka. 4. Kepedulian lingkungan. Perusahaan harus menghargai dan melindungi lingkungan, serta mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh operasi bisnis mereka. Yang kelima, kepuasan pelanggan. Perusahaan harus berusaha untuk memberikan produk dan layanan yang berkualitas tinggi kepada pelanggan mereka. Komunikasi yang jujur dan etis harus dijaga dalam semua interaksi dengan pelanggan, dan keluhan atau masalah pelanggan harus ditangani dengan cepat dan profesional. 6. Perilaku adil dalam persaingan bisnis. Perusahaan harus berkompetisi dengan adil dalam pasar bisnis. Etika kombis adalah landasan penting dalam membangun kepercayaan dan reputasi baik bagi perusahaan. Dengan menerapkan nilai-nilai etika yang tepat, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjalin hubungan yang positif dengan semua pemangku kepentingannya. Yang ketiga, bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi. Hubungan antara komunikasi bisnis dan akuntansi sangat erat karena keduanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Berikut adalah beberapa contoh hubungan tersebut. 1. Pelaporan keuangan. Akuntansi bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan perusahaan yang akurat. Komunikasi bisnis penting dalam menyampaikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan pemerintah. 2. Revaluasi informasi. Komunikasi bisnis membantu akuntansi dalam memperoleh informasi yang relevan untuk mencatat transaksi bisnis. Petugas akuntansi perlu berkomunikasi dengan berbagai departemen dalam perusahaan, seperti penjualan, produk, atau logistik, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, pengawasan internal. Komunikasi bisnis berperan penting dalam memastikan pengawasan internal yang tepat dalam sistem akuntansi. Tim akuntansi perlu berkomunikasi dengan manajemen dan departemen lain dalam mengidentifikasi resiko, menetapkan kontrol internal, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. 4. Perencanaan dan penganggaran. Komunikasi bisnis adalah kunci dalam proses perencanaan dan penganggaran. Manajemen perlu berkomunikasi dengan tim akuntansi untuk menyusun anggaran dan merencanakan alokasi sumber daya keuangan perusahaan. 5. Analisis keuangan. Komunikasi bisnis diperlukan dalam menjelaskan hasil analisis keuangan kepada manajemen dan pemangku kepentingan. Tim akuntansi perlu berkomunikasi dengan jelas dan memastikan informasi yang disampaikan mudah dipahami dan akurat. Keenam, penerapan standar akuntansi. Komunikasi bisnis berperan dalam memastikan penerapan standar akuntansi yang konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam keseluruhan, komunikasi yang baik antara tim akuntansi dan komunikasi bisnis yang efektif akan memastikan penyampaian informasi keuangan yang akurat, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam perusahaan. Baiklah, itu tadi jawaban dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.